dipandu oleh Ibu Putri. Jadi silakan nanti teman-teman mengikuti bagaimana sistem dari kelas Putri. Oke, silakan nanti ikuti arahan dari Ibu Putri. Nanti Ibu akan memantau dari studio yang ada. Gitu ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Ibu Putri untuk maju ke depan mempersiapkan kelas praktiknya pada pagi hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk yang bertugas pada hari ini silakan mempersiapkan kelas prakteknya dan silakan langsung dimulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik. Kalau boleh tahu gimana nih kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat semua? Coba dari Bapak apa saja kegiatannya kemarin? Kalau kemarin itu kegiatan saya lagi membersihkan lingkungan sekitar rumah. Banyak sekali pohon-pohon itu gugur dalam daunnya, jadi saya membersihkan itu sekitar rumah. Terima kasih Pak. Mungkin dari Ibu yang di belakang? Kalau kegiatan Ibu gimana? Nama kemarin jalan-jalan. Jalan-jalan kita. Terima kasih. Sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, saya di sini bukan termasuk menggurui, tapi sekadar diskusi. Kita sama-sama berbagi ilmu, pengalaman terkait pengelolaan sampah. Nah, sebenarnya di sini apakah ada dari Bapak atau Ibu yang tidak hadir pada saat ini? Sudah serapan semua tadi kan Bapak Ibu? Kita bahas langsung ke poinnya ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Putri Ramadhani dan kali ini saya membawa isu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang isu lingkungan. Pernah nggak sih kita lihat sampah banyak banget? Pernah nggak lihat kita sampah bertumpukan? Sering. Karena apa? Karena orang buang sembarangan. Kurang kesadaran. Terus apa lagi? Karena tidak dikelola, karena tidak dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi sampah itu banyak jenisnya. Kalau tidak dikelola, tidak dikelompokkan, bertumpuk, tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa didaur ulang. Sampah ada banyak ya. Jadi kali ini Ibu bakalan membahas seperti apa bentuk salah satu solusi bagi kita untuk mengelola sampah. Pada kesempatan kali ini saya membawa isu terkait plastik, lingkungan, dan ekonomi. Kenapa kita menggunakan plastik? Ada yang bisa coba bantu jawab? Karena plastik itu digunakan untuk keperluan kita, mungkin pergi pasar atau berbelanja. Nah, yang lain masih ada? Mungkin kalau kita menggunakan plastik itu kita sudah melakukan seperti dari makanan plastik itu sudah menggunakan plastik seperti mangkok dan semua plastik masuk ke dalam plastik. Iya. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Kenapa kita menggunakan plastik? Karena itu kebutuhan. Kali ini plastik itu merupakan kebutuhan dari mulai peralatan rumah tangga, mungkin kebutuhan sekolah, kebutuhan pertanian dan sebagainya itu menggunakan plastik. Maka plastik ini sangat banyak. Kemanakah ketika kita menggunakan plastik? Kemanakah plastik kita pergi? Satu boleh, dua dibakar, oke, dua apa lagi? Ditanam, dikubur, oke. Yang lain ada?
dibawa ke tempat pembuangan akhir. Benar. Jadi sampah yang kita pakai itu mengalami proses mulai dari diproduksi menjadi bahan apa sih namanya produk plastiknya seperti botol, plastik asoy, styrofoam dan sebagainya. Setelah kita gunakan kita buang, dan buangannya ini macam-macam. Tadi ada yang bilang di buangan sampah, ada yang juga di sungai, ada yang juga dibakar dan ditanam. Itu semua cara kita membuang sampah. Tapi bagaimana kalau misalnya kita membuang-buang aja gitu, tanpa ada pengelompokan? Apakah itu menjadi penumpukan kan? Akan menjadi penumpukan sampah. Bayangkan kalau misalnya kita semua buangnya semena-mena, kita cuek-cuek aja, kita asal buang aja tanpa mengelola sampah itu. Lebih banyak kedepannya, apakah bumi kita ini semakin bagus atau semakin sampah? Coba. Semakin apa ya? Tuh. Jadi di sini menjadi salah satu itu menjadi salah satu solusi buat kita semua Bapak Ibu, baik itu sampah kan dari lingkungan sekolah, dari lingkungan sekitar, dari lingkungan tangga, dan sampahnya bisa kita kelola. Ketika plastik dibuang atau dibakar di lingkungan, mereka meracuni bumi, udara dan air. Ketika kita acu kepada lingkungan sekitar, apalah menjadi bumi kita yang sederhana, apalah jadi bumi kita untuk anak cucu kita, benar? Nah, ini contohnya. Satu orang boleh apa maksud daripada di sini? Bangkai gitu. Inilah yang dimaksud dengan merusak ya. Enggak cuma merugikan bumi, tapi merugikan. Contohnya burung ini mati gara-gara dia makan sampah. Isi perutnya ini semua sampah gitu ya. Terus terus ada lagi penyu, dia sudah terjerat dari kecil. Apa yang bisa dibentuknya dalam pertanyaan ini. Terus ada lagi ya. Ini itu salah satu bentuk contoh gimana sih ketika kita acu pada sampah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ekobrik lah salah satunya. Ada yang tahu ekobrik di sini apa? Belum tahu ekobrik? Belum pernah lihat ekobrik? Belum. Ekobrik adalah output yang dapat dipakai lagi. Bentukannya tuh kayak gini, merupakan botol plastik yang isinya juga plastik. Plastik kemasan, plastik jajanan dipadatkan menjadi ekobrik. Ekobrik ini sebenarnya bata daur ulang. Dan ini biasa sekarang sudah mulai banyak dipakai di SD, SMP sebagai output bagaimana mereka mengolah sampah. Ekobrik adalah cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kelebihan plastik dan memanfaatkan sifatnya yang memiliki daya tahan kuat, usia yang panjang. Hasil dari pembuatan ekobrik dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ekobrik dapat menjadi salah satu upaya kreatif untuk mengolah sampah plastik menjadi benda-benda yang berguna, mengurangi pencemaran dan racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Gimana cara buat ekobrik? Pasti penasaran ya? Gimana sih cara buat ekobrik? Ada yang bisa mungkin terbayang gimana cara bikin ekobrik satu orang? Mungkin dari Bapak, gimana Pak? Menurut Bapak, ekobrik ini cara pembuatannya? Mungkin dari Ibu. Mungkin kalau dari kata botol tadi dimasukin plastik yang udah nggak dipakai, dimasukin sampai dia padat. Oke. Nah, yang lain ada? Jadi ekobrik itu kan ada yang seperti kata Ibu Emma, sampah dimasukkan ke dalam botol, dan botol ini botol aqua bekas. Jadi semua menggunakan bahan barang-barang bekas. Dan
apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam ekobrik dan apa saja yang tidak bisa dimasukkan ke dalam ekobrik. Yang bisa dimasukkan ke dalam ekobrik itu contohnya kantong plastik, Kemasan atau wadah plastik, styrofoam, sedotan plastik, sendok atau garpu plastik. yang tidak bisa dimasukkan itu kaca, logam, baterai, kertas, dan sampah organik. Kenapa nggak bisa dimasukkan? Karena berbahaya. Ini kita ekobrik ini merupakan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah plastik. Karena sampah plastik kita ini banyak. Sampah plastik itu kan nggak bisa hancur ya, nggak bisa hancur. Maupun itu bertahun-tahun kemudian susah banget terurai. Untuk langkah-langkah pembuatan secara rincinya, Bapak Ibu, ini dapat dilihat di buku ini. Kita langkah pertama adalah menyiapkan sampahnya. Istilahnya kita mulung dulu. Kita mulung sampah di lingkungan sekitar kita, di rumah kita, di sekolah kita. Kita mulung Sampahnya. sampah plastik kemasan. Terus kita bersihkan. Kita potong, kita bersihkan. Kita masukkan ke dalam botol. Botolnya ini macam-macam. Bisa kalian menggunakan botol aqua yang 1,5 liter. Bisa juga yang kecil. Itu boleh. Lalu gimana masukinnya? Pakai aplikator, karena ini harus benar-benar padat. Karena dia punya ketentuan minimal berat ekobrik. Kalau untuk 1.500 ml Botol itu harus 500 gram beratnya. Kalau untuk 600 ml, yang aqua 600 ml itu hanya 200 gram beratnya. Jadi dimasukkan menggunakan aplikator seperti stick tumpul, dimasukkan sampai padat. Tuh. Lalu pasang kembali tutupnya dan diberikannya siap. gimana cara menguji kepadatannya? Dengan cara dibanding bisa. Dengan cara apa lagi untuk mengujinya? Ditendang bisa. Terus dengan cara diinjak, karena ini bata, dimana dia itu harus benar-benar padat dan keras. Kali ini ibu mau bagi ke dalam 2 kelompok. Teman-teman diharapkan bisa berdiskusi bagaimana output lain mungkin yang bisa dihasilkan dari ekobrik ini dan kelebihan serta kekurangannya untuk teman-teman, apakah ekobrik ini worth it atau tidak. Jadi silakan berdiskusi 2 kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri. Jadi kami juga sudah sempat berdiskusi sama teman-teman semuanya. Banyak sekali referensi yang bisa diberikan dari salah satunya itu tadi sudah bisa kita lihat bisa dijadikan tempat duduk dan juga bisa dijadikan ada di sini daerah itu dari hasil aqua itu botol-botol itu dijadikan untuk berupa tangkai seperti nama-nama desa dibikin sebagus mungkin. Untuk apakah itu bakalan susah atau tidak Bapak saat eksekusinya di desa tersebut? Kalau ini menurut dari pandangan kami pembuatan itu mungkin tidak terlalu susah, mungkin kesulitan saja dari mencari bahan. Mungkin diperlukan beberapa orang yang memang betul mau mencarikan bahan-bahan, atau dari setiap rumah itu, dari setiap orang itu mengumpulkan hasil dari plastik yang mereka Mereka langsung memisahkan.
Iya, langsung menyelesaikan. dari penggunaan plastik itu. Gimana pendapat Ibu ketika Ibu diminta untuk membersihkan sampah seperti kata Pak Harun? Apakah Ibu bersedia untuk diri Ibu sendiri? Gimana orang lain juga? Apakah bersedia menggunakan sampah? Mengusahakan kira-kira apa sih kesulitan? Ya, jadi saya mau, tapi kalau orang lain kita kasih lihat dulu contoh-contohnya dan pola depannya bagaimana. Insya Allah mereka Awal yang baik, langkah yang baik. gimana menurut Bapak dan Ibu terkait ekobrik ini? Seperti apa output yang sudah Bapak Ibu diskusikan? Mungkin saya wakili teman-teman saya bahwasanya kami melihat itu dari lingkungan dan lapangan. Saya ekonomi ini sangat cocok sekali untuk dilakukan di dusun-dusun atau di desa-desa yang tidak terlalu dusun dan juga tidak terlalu tua. Nah, di sini kami melihat untuk menggunakan anak-anak mudanya untuk membuat atau membuat kursi taman. Nah, di sini kursi taman ini berfungsi hanya umum, bisa digunakan oleh siapapun. Dan kelebihannya itu yang pertama bisa digunakan orang lain, dan juga bisa tempat nongkrong, tempat jualan, dan juga ya tempat berpariwisata lah di taman itu. Akan tetapi untuk ukuran hal ini sendiri banyak sekali untuk kursi taman ini, karena kan kursi taman itu kan di output atau di luar kan, di outdoor. Jadi nanti begitu kena hujan, terkena panas, dan mungkin bisa mengurangi fungsional dari aerobik itu sendiri atau dari botol-botol yang sudah digabungkan dan sudah dipadatkan. Mungkin untuk ukuran yang pertama itu untuk pemuatan lemnya itu mungkin kurang untuk pemuatan lem atau enggak untuk pemadatan dari plastik-plastik itu sudah mungkin kurang. Tapi jangkanya panjang, bukan yang seminggu atau 2 minggu, mungkin sudah setahun atau 2 tahun. Nah, disinilah menggunakan bagaimana pendayangan antara remaja tadi udah setahun 2 tahun kita kerahkan lagi, kita perbaharui lagi aerobik itu. Terus gimana Bapak Ibu terkait apakah ini worth it untuk digalakkan di satu desa? Apakah semua harus bisa punya ekobrik atau tidak harus? Oke, mungkin kalau diomong worth it atau nggak worth it, ini worth it terutama untuk para anak muda atau anak remaja. Di sini kan bisa menghasilkan uang. Akan tetapi kalau kita mengatakan untuk semua orang mempunyai itu mungkin belum bisa, karena tidak semua orang peduli akan hal ini. Tapi kita mulai dulu dari yang terkecil seperti dari anak mudanya untuk mengenalkan bahwasanya oh ekologi ini penting loh untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi kehidupan lingkungan kita ini kan dipenuhi dengan lingkungan plastik gitu kan, baik rumah tangga, limbah, bahkan itu. Nah, mungkin disinilah kita bisa mengenalkan dan bisa mendayakan bahwasanya plastik ini sudah dipakai bukan hanya saja untuk dibuang, tetapi bisa kita gunakan kembali seperti ekologi tadi, bisa membuat kursi, membuat meja, membuat lain-lainnya, atau membuat hiasan-hiasan di dinding yang lainnya gitu kan. Atau mungkin bisa juga untuk bikin gapura, ya itu kan macam kan, bisa untuk itu kan berbentuk pangkal kan, itu bisa kita gunakan untuk gapura desa. Tapi kembali lagi dengan sumber daya manusia lagi dan juga dengan pemberdayaan suatu desa. Setelah tadi sudah dijelaskan dan dibahas apa ekologi dan seberapa besar kontribusi kita ketika kita sadar dan peduli terhadap sampah. Mungkin Ibu mau dengar pendapatnya dari Bapak Ibu sekalian terkait kesimpulan hasil dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang bersedia. Silakan. Baik, mungkin tadi kan sudah kesimpulan dari mungkin kesimpulan dari materi hari ini tentang ekonomi sangat penting sekali untuk kita selaku pengguna plastik sehari-hari, baik itu dari limbah, rambutan, dan bahkan tempat kita makan pun itu berbentuk plastik. Nah, oleh karena itu ekobrik ini untuk kesadaran kita untuk memberdayakan masyarakat atau diri kita sendiri untuk mengelola dan mengolah ini bisa berupa ekobrik yang bisa menciptakan sebuah pekerjaan, baik itu untuk orang tua, dewasa, dan untuk kanak-kanak atau remaja-remaja desa. Nah, di
di sini saya sendiri sudah mempunyai ide untuk ekobrik itu ya, jadi memiliki kursi taman. Mungkin memang bentuknya lebih besar, jadi mempunyai proses yang lebih panjang. Akan tetapi ini working itu digunakan di dusun atau di desa-desa. Ini juga bisa mengaslikan atau memperbaiki sebuah desa itu sendiri. Dan juga untuk mengurangi plastik-plastik yang ada di desa. Akan tetapi ini yang perlu dibantu dan didorong oleh orang sekitar atau pemerintah sekitar. Silakan Ibu ya. Mungkin kalau kesimpulan dari hari ini, pembelajaran hari ini itu sangat penting ya, terutama untuk kaum ibu-ibu yang dari banyak pasti banyak sampah daripada dibakar atau dibuang ke sungai. Lebih baik kita menggunakan ekobrik ini yang sangat-sangat berguna. Bisa, kalau kata Bapak Hani tadi kan, bisa dibuat menjadi kursi taman, bisa juga dibuat di rumah-rumah, jadi meminimalisir sampah-sampah plastik. Betul sekali Bapak Ibu semuanya. Kenapa pengolahan sampah itu menjadi urgent, sangat penting. Jadi salah satu caranya yaitu kita mengurangi konsumsi kita terhadap penggunaan plastik. Lalu kedua, ekobrik. Hindari plastik sebisa mungkin, gunakan bahan yang dipakai secara organik, lalu membuat ekobrik. Jadi ekobrik ini tidak terpaku, tidak monoton, ini bisa jadi apapun sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu semuanya, bisa bermanfaat untuk semuanya. Mau itu ekobrik ini tidak terbatas, bisa dibuat juga kecil bisa buat, orang dewasa bisa buat, orang tua bisa buat, siapapun bisa buat ekobrik. Jadi kalau misalnya ekobrik ini sangat penting, apakah Bapak Ibu semuanya bersedia untuk berkontribusi dalam mengawali gerakan ekobrik kita? Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri applause dulu untuk kegiatan praktik kita pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak masukan dari Ibu terkait yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin yang pertama penampilan dan pembukaan, kemudian visi, itu sudah bagus. Hanya mungkin tidak akan grogi kali ya. Jadi boleh ditingkatkan lagi percaya dirinya. Kemudian anggap semuanya ini sama-sama ingin belajar seperti itu. Yang kedua terkait PowerPoint, tadi sudah Ibu perhatikan di balik studio sana sudah poin-poin yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan itu sudah bukan teks poin, tapi sudah poin-poinnya. Kemudian yang ketiga terkait membangun hubungan timbal balik tutor dengan warga belajar, kaum belajar dengan warga belajar itu mungkin perlu ditingkatkan lagi, karena kelas yang asli itu adanya hubungan timbal balik antara kedua itu. Mungkin perlu ditingkatkan lagi. Cukup saja untuk kelas praktek kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Siap-siap yang maju minggu depan ya kelas prakteknya. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu tutup kelas pada pagi hari ini sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.